Wandami Bante. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugihoto Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Sutta pada malam hari ini. Seperti biasa sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu membacakan nama Prapata, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bante, saya izin memimpin nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadehi swagato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Baik, untuk selanjutnya berlangsungnya kelas pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Cici untuk layar dan waktu. Saya silakan Bu Cici. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam sahabat kalian Amita yang berada di ruang Zoom ini. Sukihoto Namo Buddhaya. Perkenankan saya Cici yang akan memandu kelas Sutta pada malam hari ini. Malam ini kami mengundang narasumber seorang Biku Sangga yang sangat kita tunggu-tunggu akan pesan damanya. Beliau Bante Dhamawudo. Namo Buddhaya Bante. Ya, Pada Namo pertemuan Buddhaya, ini Bu Cici. Baik, Bante. Pada pertemuan ini, beliau akan membawakan materi tentang Brahma Dewa Sutta. Kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Bante. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, sahabat kalian Amita, kita sudah siap. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja silakan Bante untuk memulai membawakan materinya. Waktu dan ruang Zoom, kami persilakan Bante. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi pada malam hari ini, mari bersama-sama kita beranjali dan membacakan penghormatan awal Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca. Kalena dhamma savanang. Etang manggalang mutamang ti. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai Brahma Dewa Sutta, ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, apakah topik pada hari ini Anda sudah baca sebelumnya atau belum? Ya, nah, Ya, Bante. Ya, Bante. sudah baca ya. Nah, ya, kalau misalnya sudah baca, Bante nggak usah baca lagi. Tapi kalau belum, nanti Bante mau minta satu volunteer untuk baca. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh Bante. Biar yang lain Nah, yang belum baca bisa paham Bante. Mungkin iya, nggak jadi semua yang ada membaca baiknya ya. mungkin biar ada satu orang yang baca karena takutnya eh, biasa kita share nggak ada pada baca gitu. Jadi biar nanti kita sama-sama minimal ada satu pandangan yang sama mengenai suta ini. Ya, mungkin dari Ibu Cici atau Bu Lucy silahkan kalau ada yang bisa bantu bacain. Terima Hmm. kasih. Ya, baik Bante, saya buka Skype dulu ya Bante ya. Izin ya Bante. Izin saya share. Nah, apa sudah terlihat? Sudah, Bu Lucy, sudah Ya, terlihat. boleh. Silakan Bu Cici mau membantu membacakan.
Ini mau dibaca Baik. per bait atau gimana, Bante? Bebas sih, bebas baca per ini aja. Baca per Baik. bait atau Per, langsung sampai per bait selesai aja gitu. boleh. Bait ya, Iya. baik. Atau ya apa per sampai selesai aja nggak apa-apa ya. Sampai selesai ya, Bante. Baiklah. Ya. Baiklah, teman-teman kalian Amita, saya akan mencoba membacakan suta daripada Brahma Dewa ini. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anantapindika. Pada saat itu, seorang Brahmana perempuan memiliki seorang putra bernama Brahmadewa yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah di bawah Sang Bagawa. Kemudian, dengan berdiam sendirian, terasing, rajin, tekun, dan teguh, Yang Mulia Brahmadewa dengan merealisasikan oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung dalam kehidupan ini juga masuk dan berdiam dalam tujuan kehidupan suci yang tiada bandingnya yang dicari oleh orang-orang baik yang dengan benar meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Ia secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak ada lagi penjelmaan dalam kondisi makhluk apapun. Dan Yang Mulia Brahmadewa menjadi salah satu di antara para arahat. Kemudian pagi harinya, Yang Mulia Brahmadewa merapikan jubahnya dan membawa mangkuk dan jubahnya, memasuki Sawati untuk menerima dana makanan. Dengan berjalan tanpa putus menerima dana makanan di Sawati, ia sampai di rumah ibu kandungnya. Pada saat itu, Brahmana perempuan, ibu kandung Yang Mulia Brahmadewa, telah secara rutin memberikan persembahan kepada Brahma. Kemudian, Brahma Sahampati berpikir, Brahmana perempuan ini, ibu kandung Yang Mulia Brahmadewa, telah secara rutin memberikan persembahan kepada Brahma. Aku akan mendatanginya dan membangkitkan rasa keterdesakan dalam dirinya. Kemudian, secepat seorang kuat merentangkan lengannya yang tertekuk atau menekuk lengannya yang terentang, Brahma Sampati lenyap dari alam Brahma dan muncul kembali di rumah ibu kandung Yang Mulia Brahmadewa. Kemudian, sambil berdiri di udara, Brahma Sampati berkata kepada Brahmana perempuan itu dalam syair, Alam Brahma, ibu adalah jauh dari sini, yang kepadanya engkau memberikan persembahan secara rutin. Brahma tidak memakan makanan seperti itu, Ibu. Jadi, mengapa berkomat kami tidak mengetahui jalan menuju Brahma? Brahma Dewa ini, Ibu, tanpa perolehan telah melampaui para dewa, tidak memiliki apa-apa, tidak memberi makan siapapun. Biku itu telah memasuki rumahmu untuk menerima dana makanan. Layak menerima pemberian guru pengetahuan, terkembang batinnya. Ia layak menerima persembahan dari umat manusia dan para dewa. Setelah mengusir semua kejahatan tanpa noda, sejuk hatinya ia datang mencari dana makanan. Baginya tidak ada apapun di belakang atau di depan. Damai, tanpa asap, tanpa tidak terganggu, tanpa keinginan. Ia telah meletakkan tongkat pemukul terhadap yang lemah maupun yang kuat. Biarkan ia memakan persembahanmu, makanan pilihan. Jauh dari keramaian dengan pikiran tenang, bagaikan naga ia mengembara, jinak tidak kacau. Seorang biku dengan moralitas murni terbebaskan dalam pikiran. Biarkan ia memakan persembahanmu, makanan pilihan. Dengan berkeyakinan padanya, bebas dari keraguan, serahkan persembahanmu kepada seorang yang layak menerimanya. Setelah melihat seorang bijaksana yang telah menyeberangi banjir, oh Ibu, lakukanlah kebajikan yang dapat membawamu ke kebahagiaan di masa depan. Dengan berkeyakinan padanya, bebas dari keraguan, ia menyerahkan persembahannya kepada seorang yang layak menerimanya. Setelah melihat seorang bijaksana yang telah menyeberangi banjir, perempuan itu melakukan kebajikan yang dapat membawanya ke kebahagiaan di masa depan.
Demikianlah isi daripada Sutta Brahma Dewa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Cici atas bantuannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya kita sudah melihat bahwa tadi adalah pembahasan atau khotbah mengenai Brahma Dewa. Jadi Brahma Dewa ini adalah nama ya, nama daripada seorang putra yang beragama Brahmana. Kemudian beliau menjadi seorang biku dan melalui usaha untuk menjalankan Dhamma, yaitu dengan di situ dikatakan oleh Sang Buddha berdiam sendirian, terasing, rajin, tekun, dan teguh ya. Jadi kalau mungkin kata-kata ini Bante mungkin rangkum sekarang menjadi Noble Silent ya, mungkin yang biasa kita kenal di Indonesia Noble Silent, mungkin berdiam sendirian dan terasing. Ya, terasing di sini bukan hilang atau bagaimana, tetapi menarik diri dari pergaulan atau mungkin pembahasan-pembahasan yang tidak pada tempatnya ya, karena kita tahu bahwa para biku ya di beberapa sutta sempat kita lihat misalnya sutta ketika setelah khotbah Ratana Sutta ya. Jadi ketika Sang Buddha pas jalan ke Wesali ya, di mana disambut oleh Raja Bibisara dan kemudian pangeran-pangeran di Licawi. Ya, kemudian setelah pulang pun seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi momen seperti ini, para biku istilahnya chit-chat ya, bukan bergosip, tetapi para biku itu berkumpul, berdiskusi, bertanya-tanya apa yang terjadi. Nah, mungkin yang kata terasing di sini adalah Bante Brahma Dewa ini tidak mau untuk berkumpul dan hanya sekedar berbicara, tetapi dia mau bersungguh-sungguh supaya pelatihannya menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian kita melihat di sini setelah menjalani kehidupan yang demikian, di situ Bante bilang lagi noble silent, kemudian rajin, tekun dan teguh ya. Bante Brahmadewa ini kemudian mencapai kehidupan suci yang kita kenal mencapai tingkatan arahat ya. Nah, di sini dikatakan arahat adalah tujuan daripada orang yang mencari kehidupan suci ya. Karena Bapak Ibu sebelum seseorang menjadi biku ya, Bante pernah membaca beberapa kutipan-kutipan buku mengenai beberapa orang yang sebelum menjadi biku harus punya perenungan ya, harus punya perenungan yang pas dan benar ya. Jadi jangan sampai menjadi biku ya, menjadi sangha itu tidak punya tujuan yang benar ya. Jadi salah satu tujuannya adalah apa? Sebelum kita menjadi sangha ya, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah makhluk di alam samsara yang sedang menderita, suffering. Dan ketika kita suffering, kita harus memiliki pandangan bahwa kita mau bebas dari penderitaan ya. Mari kasih contoh. Kalau misalnya kita ya, Bapak Ibu semua tidak memiliki wish, tidak memiliki niat atau tekad seperti ini, bisa nggak mencapai? Ya, bisa nggak kita akan mencapai sesuatu di dalam hidup kita? Ya, tentunya ini akan sangat susah Bapak Ibu ya. Contoh, ketika misalnya Bapak Ibu sebagai perumah tangga, saya punya wish Bante untuk menjadi orang kaya, misalnya, supaya saya punya anak, saya punya keluarga, saya punya kehidupan akan bahagia di masa tua, ya. Tetapi ketika kita punya wish seperti ini, hanya wish doang, tidak kita praktekkan, bisa nggak tercapai, ya kan? Sudah pasti nggak tercapai. Ya, apalagi kalau kita tidak punya wish, apalagi kalau kita tidak punya harapan, ya sehingga harapan-harapan mereka-mereka yang menjadi sangha adalah salah satunya untuk bebas dari penderitaan di alam samsara.
Ya, ini adalah syarat mutlak. Kalau tidak, ya Bapak Ibu akan melihat em, sangha yang jarang untuk mencapai kesucian. Itu yang akan terjadi di dunia ini ketika tidak memiliki niat yang benar seperti tadi yang Bante bilang. Ya, akan sangat susah. Karena kenapa? Daripada susah, ya kan? Nah, mendingan jadi Bante. Ya, putus cinta jadi Bante. Pisah sama istrinya jadi Bante. Sudah tua Bante mau jadi Bante. Aduh, emang kita ini apa? Panti jompo gitu. Ya, itu banyak yang terjadi karena tidak memiliki pandangan bahwa tujuan kehidupan suci itu apa? Tujuan jadi bhikkhu sangha itu apa? Nah, di sini eh, dalam teks ini dikatakan bahwa Brahma Dewa dia berhasil ya masuk masuk dan berdiam di dalam tujuan kehidupan suci. Inilah yang kita maksud beliau mampu untuk menjadi orang yang suci, yaitu bebas dari samsara ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan apapun, Bapak Ibu harus ingat, sebelum kita menjadi apapun, kita harus punya tujuan. Nah, tujuan kita ini apa? Ya, sudah belum Bapak Ibu punya tujuan di sini ya? Nah, di sini Bante kaitkan dengan kembali lagi tujuan Bapak Ibu sebagai perumah tangga. Kita mau apa ya? Kalau kita sudah mau, oh Bante saya mau anak saya misalnya sekolah di luar negeri, berarti kita harus ekstra kerja keras usahanya, ya kan? Atau kadang-kadang Bante sembayang di penjara, Bante kadang-kadang sembayang di penjara, Bante bilang apa yang Anda suka dari sini? Semua orang yang ada di penjara tujuannya satu, yaitu apa? Saya mau bebas dari penjara. Ya, jadi ini sama ya, kita harus punya satu pergumulan, satu ketidakenakan di alam samsara ini. Jadi dengan kita punya ketidakenakan di alam samsara ini, barulah di situ kita mampu untuk hanya mampu beraspirasi untuk bebas dari penderitaan. Karena apa? Kalau kita tidak punya niat dan tekad yang kuat seperti ini, maka di dalam perjalanan kehidupan, ya, sangha itu akan sangat-sangat susah. Ya, Bante mau kasih ingat kita semua mengenai tujuan kehidupan suci lagi. Kita kaitkan dengan cerita bagaimana Siddhartha. Ya, bagaimana Siddhartha ketika beliau setelah melihat 4 peristiwa. Ya, setelah beliau melihat 4 peristiwa, apa yang terjadi di dalam benak beliau? Di dalam benak beliau, beliau pergi, ya, pergi, dan di dalam kepergian beliau, beliau dapat 3 tawaran, Bapak Ibu, ya, 3 tawaran. Tawaran dari mana? Udaka Ramaputa, ya, udah, kamu di sini aja, ya, bantuin guru, asisten. Alara Kalama, ya, sudah, kamu di sini aja, pegang ini saya punya perguruan. Raja Bibisara, sudah, kamu di sini, setengah kerajaan Magadha saya kasih ke kamu. Tetapi Siddhartha waktu itu bilangnya apa? Tidak, saya tetap mau mencari obat untuk orang tua sakit dan mati. Nah, sudah punya tekad yang kuat, ya. Dan bahkan Bapak Ibu, waktu Bante Wasa kemarin di India, Bante sempat pergi ke Dungkasiri, atau kita bilang hutan Uruvela, di mana Siddhartha, Pertapa Siddhartha menghabiskan 6 tahun praktek keras di sana. Dan selama Bante di sana, kalau Bante pergi ke situs, Bante baca dulu ceritanya. Nah, di sana Bante membaca riwayat Agung para Buddha, di situ Bante terharu bahwa Siddhartha selama 6 tahun tidak berpikir 1 detik pun. 1 detik pun tidak pernah terpikir bahwa, aduh, kenapa saya di sini? Aduh, enak makanan surga, makanan istana. Aduh, enak 3 istana, ya. Tidak pernah 1 detik pun terpikir,
saya melakukan hal yang bodoh, tidak pernah. Ya, maka kita melihat tujuan ini, kalau kita sudah punya tujuan di dalam hati, kita harus berusaha dan gigih. Ya, jadi seperti Brahmadewa pada akhirnya karena dia punya tujuan yang jelas, jadi tujuan ini menjadi kekuatan dia sehingga beliau mampu mencapai salah satu siswa yang mencapai tingkat arahat. Ya, nah sebelum Bante lanjut ya, mungkin Bante mau tambahkan di sini mengenai arahat atau nanti. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mau di sekarang atau nanti? Karena banyak daripada umat-umat itu selalu berpikir bahwa arahat itu enak ya. Mereka lahir di zaman Buddha, ketemu Sang Buddha, langsung jadi arahat. Nah, kira-kira Bante mau cerita di sekarang atau nanti aja? Terakhir Bante, biar seru Bante. Terakhir ya, biar seru ya. Nah, Ya. setelah beliau menjadi arahat ya, Brahmadewa seperti biasa ya, tradisi para biku merapikan jubah kemudian pergi berpindah patah. Nah, di dalam teks ini adalah dengan berjalan tanpa putus ya, dengan berjalan tanpa putus menerima dana makan di Sawati. Tanpa putus di sini yang Bante anggap adalah beliau tidak berhenti untuk berpindah patah karena mungkin di Sawati banyak sekali umat yang berdana waktu itu ya. Banyak sekali umat yang berdana kepada para biku sehingga dikatakan di sini beliau berjalan tanpa putus ya. Maksudnya beliau berjalan terus-menerus ya. Dan pada akhirnya beliau sampai di rumah ibu kandungnya ya, di mana ibu kandungnya ini adalah seorang penganut Brahmana atau yang kita bilang ya agama non-Buddhis ya, belum belum memiliki keyakinan kepada Sang Buddha ya. Nah, kemudian ketika melihat peristiwa ini maka Brahma Sahampati ya, Brahma Sahampati, Bapak Ibu, Brahma Sahampati ini adalah bukan seorang dewa ya, bukan seorang dewa, tetapi Brahma Sahampati merupakan sosok yang lebih tinggi daripada dewa ya. Ya, jadi lebih tinggi daripada dewa. Nah, kemudian Brahma Sahampati merasa inilah kesempatan bagi ibu Bante Brahmadewa untuk melakukan suatu kebajikan yang besar ya, untuk melakukan satu kebajikan yang besar. Kenapa ada keterdesakan daripada seorang Brahma Sahampati? Karena biasa Bapak Ibu ya, kalau Anda sebagai orang tua terus melihat mungkin anak Anda sukses, Anda mungkin biasa-biasa aja, ya kan? Oh, ini anak saya lagi datang. Nah, itu biasa begitu ya. Nah, jadi melihat ini kemudian Brahma Sampati cepat-cepat. Jadi di sini cepat-cepat muncul, bahkan dikatakan terbang ya, berada di udara. Kemudian berbicara dengan ibu daripada Bante Brahmadewa. Yaitu di sini dikatakan alam Brahma itu jauh ya. Jauh dari sini. Maksudnya jauh dari sini dari mana? Jauh dari Sawati ke alam Brahma. Tetapi ya kan, kamu sering melakukan persembahan ya, sering memberikan persembahan untuk para Brahma di alam Brahma yang jauh, ya kan? Makanan seperti itu tidak dimakan oleh para Brahmana. Maksudnya makanan apa ya? Mungkin makanan yang diserahkan oleh Ibu Bante Brahmadewa adalah sesajen ya, sesajen atau persembahan-persembahan makanan. Kemudian Brahma Sahampati memberikan suatu poin di sini adalah apa? Brahma Dewa ini, maksudnya Bante ini,
telah melampaui para dewa, ya. Tidak memiliki apa-apa, maksudnya di sini tidak memiliki apa-apa di dalam kesehariannya, tidak memberi makan siapapun, dan biku itu sudah masuk ke dalam rumah untuk menerima dana makan. Jadi ada Brahmadewa ini tanpa perolehan, ya, karena dia berjalan terus-menerus. Kemudian dikatakan di sini layak menerima pemberian, guru pengetahuan, terkembang batinnya, ia layak menerima persembahan dari umat manusia dan para dewa. Setelah mengusir semua kejahatan tanpa noda, sejuk hatinya ia datang mencari dana makan. Jadi layak menerima pemberian dan seterusnya di sini adalah 4 hal yang biasanya Bapak Ibu membaca di dalam Sangha Nusati, ya. 4 hal itu, ya. Layak menerima pemberian, ya, persembahan dan seterusnya. Kenapa dikatakan beliau layak? Karena beliau sudah mengusir semua noda kejahatan, ya. Noda kejahatan tanpa noda dan batinnya sudah bagus, ya. Berikutnya adalah syair mengenai baginya tidak ada apapun di belakang atau di depan damai, tanpa asap, tidak terganggu, tanpa keinginan. Sebentar, ya. Sebentar, ya. Bande lanjut. Layak menerima pemberian dan seterusnya ini adalah poin-poin di dalam Sangha Nusati, ya, di mana ketika seseorang mencapai tingkat kesucian baik 1 sampai 4 dikatakan memiliki daya bagi kita, ya, untuk diberikan kesempatan untuk berdana, ya, untuk memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan maupun penghormatan, ya. Syair berikutnya adalah baginya tidak ada apapun di belakang atau di depan damai, tanpa asap, tidak terganggu, tanpa keinginan, ia telah meletakkan tongkat pemukul terhadap yang lemah maupun yang kuat. Biarkan ia memakan persembahanmu itu, makanan pilihan, ya. Jadi ini sudah jelas di sini menceritakan mengenai batin seorang yang telah mencapai kesucian, ya. Jadi batin dari seorang yang mencapai kesucian itu sudah sangat-sangat baik sekali, ya. Kemudian kata-kata berikutnya, jauh dari keramaian dengan pikiran tenang. Bagaikan naga, ia mengembara, jinak tidak kacau. Seorang biku dengan moralitas murni terbebaskan dalam pikiran. Biarkan ia memakan persembahanmu, makanan pilihan. Nah, di sini juga mengenai kualitas-kualitas pikiran dari seorang biku yang telah mencapai kesucian, ya. Ia jauh dari keramaian, maksudnya memiliki ketenangan yang sangat-sangat baik. Bagaikan seekor naga mengembara, tetapi ia jinak dan tidak kacau. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini contoh yang Bante bisa kasih, yang kita bisa amati, yaitu mungkin ketika para Bante Tudong yang sedang lewat waktu tahun kemarin, betul nggak? Ya, jadi walaupun hujan, walaupun panas, walaupun mereka hanya waktu itu, ya, setahu saya makan hanya sehari sekali, tetapi di situ mereka punya pikiran yang baik, ya, maksudnya pikiran yang baik di situ mereka masih bisa tenang, mereka masih bisa senyum, ya, walaupun sudah sangat-sangat capek sekali, Bante tahu itu, tetapi mereka masih punya kesadaran untuk itu, ya.
Nah, jadi apalagi ini adalah kualitas dari seorang arahat. Itu tentunya sangat jauh sekali ya. Kalau yang Bante Tudong itu adalah yang belum mencapai kesucian, apalagi kalau kita bandingkan dengan seorang yang sudah menjadi arahat seperti Brahma Dewa. Tentunya memiliki pikiran tenang jauh lebih baik daripada kita ya. Nah, kemudian dengan berkeyakinan kepadanya, bebas dari keraguan, serahkan persembahanmu kepada orang yang layak menerimanya. Setelah melihat seorang bijaksana yang telah menyeberangi banjir, oh ibu, lakukanlah kebajikan yang dapat membawamu ke kebahagiaan di masa mendatang. Di sini Brahma Sahampati approach ya, memberikan satu poin lagi kepada sang ibu, ayo jangan ragu-ragu lagi ya. Serahkan persembahanmu kepada orang yang pantas menerima ya. Karena dasarnya kenapa Brahma Sampati selalu mengulangi ini? Karena kita tahu Bapak Ibu Brahma Dewa ini adalah bukan seorang Buddhis. Ya, dan yang terakhir adalah dengan berkeyakinan padanya, bebas dari keraguan, ia menyerahkan persembahannya kepada seorang yang layak menerimanya. Setelah melihat seorang bijaksana yang telah menyeberangi banjir, perempuan itu melakukan kebajikan yang dapat membawanya ke kebahagiaan di masa mendatang. Artinya di sini adalah sebagai penutup, artinya mama dari Bante Brahmadewa ini memiliki keyakinan kepada Bante Brahmadewa dan kemudian memberikan persembahannya ini kepada Bante Brahmadewa. Dan dengan kebajikan inilah, maka di situ dikatakan kebajikan ini akan membawanya ke kebahagiaan di masa mendatang. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, ini adalah uraian singkat ya mengenai Brahmadewa Sutta. Di sini kita belajar bahwa banyak sekali hal yang positif ya, baik kualitas-kualitas dari seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian dan juga bagaimana cara kita ya menumbuhkan keyakinan dan juga yang ketiga adalah hasil atau manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang telah mencapai ini semua. Ya, mungkin ini gambaran dari Bante. Kalau ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan, pertanyaan, Bante kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas pemaparan damanya. Dhamma yang sangat menarik ya, sahabat kalian Mita, di mana kita harus menghormati kepada yang patut dihormati. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kepada sahabat kalian Mita yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Silakan. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, sambil menunggu yang ingin bertanya, Bante, boleh saya yang bertanya dulu ya, Bante ya. Ya, Ya, Bante. boleh, Cik. Silakan, Bu Cici. Baik, Bante. Di sini Bante, saya kan ada membaca lagi tadi sekilas tentang apa Brahma Dewa Sutta ini. Ada satu file dalam PDF gitu ya, Bante. Cuma dalam bahasa Inggris. Terus saya mencoba mentranslate ya Bante. Dikatakan di situ Mhm. Bante dalam suta ini bahwa Tuhan yang sejati atau kebaikan tertinggi tidak ada di dalam surga. Namun dalam kehidupan rohani seseorang, dalam hal kebaikan terdapat pada arahat Brahma atau dewa. Berarti ya Bante, apakah pertanyaannya Bante, apakah dengan begitu kita harus menyembah Brahma atau dewa ya Bante? Maksudnya
setahu saya kalau Brahma atau dewa itu kan masih ada berbuat kesalahan ya Bante ya. Pakai kita harus menyembahnya gitu Bante. Terima kasih Bante pertanyaan seperti itu. Baik, Bu Cici. Jadi untuk apa? Kenapa kita perlu kenapa kita perlu berdoa ya kepada dewa atau Brahma? Karena sebelum ajaran Buddha ada, ya selama 4.000 tahun sebelum Sang Buddha ada, itu di India mereka sudah sembahyang dengan teknis seperti itu. Jadi ini mereka sudah punya jadi akar ya, sudah jadi akar untuk kita sembahyang seperti itu. Dan contoh begini, misalnya kita yang Tionghoa juga ya, kita juga sampai sekarang walaupun kita Buddhis ya kita sudah belajar mungkin Theravada maupun Mahayana, tapi kita masih ada yang eh, sembahyang ke dewa-dewa tertentu ya kan. Ini bukan bodhisatwa doang, tetapi dewa-dewa tertentu. Let's say kita bilang Kuan Kong, ya kemudian Macopo dan seterusnya. Itu let's say selain bodhisatwa. Apakah boleh? It's okay, nggak masalah buat kita ya kan? Karena dengan kita memberikan persembahan seperti itu, ya kita dianggap memiliki atau menanam suatu kebajikan. Ya, kita menanam satu kebajikan di mana para dewa dianggap sebagai membantu kehidupan mereka juga, Bu Cici. Jadi kita melihat negara-negara yang dominan em, agraris, ya seperti kita di Indonesia waktu zaman lampau, akan punya banyak sekali dewa, ya karena dewa-dewa itu terkait dengan pertama adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian dewa kemakmuran pasti ini, kemudian terkait api, air dan dewa unsur-unsur ya kan ini karena ini adalah daerah pertanian ya contoh kalau di Indonesia kita tahu mereka sembayang dewa Sri ya dan seterusnya ada dewa api dan seterusnya ya kan. Nah ini dulu ya. Nah, jadi kalau kita sekarang yang sudah beragama Buddha, kenapa kita perlu memberikan persembahan bukan hanya kepada dewa, ya? Nah, karena kita sudah belajar bahwa oh ternyata kita memberi persembahan kepada istilahnya sangha itu yang lebih baik, ya kan? Nah, perlu juga mungkin kita ketahui kenapa sangha itu lebih baik karena sangha yang di zaman Sang Buddha lampau itu adalah mereka-mereka sudah mencapai arahat. Dan kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesucian atau arahat, otomatis mereka sudah memiliki level yang lebih tinggi daripada dewa atau Brahma. Nah, makanya setelah kita memiliki pengertian, ya kita akan bisa memilih, oh ternyata Sangha adalah yang lebih baik ya daripada dewa-dewa. Tapi bukan berarti eh, kita tidak boleh sembahyang terhadap dewa-dewa. Juga itu nggak masalah menurut Bante. Ya, terima kasih, Cici. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya Bante. Nah, saya lihat di layar Bante ada yang ingin bertanya, ya Ibu Pinariana ya. Silakan Bu Pina di unmute speakernya. Bante, izin bertanya. Ini kan wisata ini kan apa namanya rutin seorang ibu atau umat awam untuk berdana kepada para para biku ya. Nah kalau misalkan ini diposisikan terbalik dalam artian kan saya pernah dengar cerita biku siapa ya dia waktu danau makan tuh nggak dapat makanan. Mungkin umatnya tuh jadi apa karena umat itu tahu kalau semasa hidup Brahma itu biku itu kurang baik kayak gitu. Sehingga apa orang itu kan jadinya umat-umat ya ngapain saya harus berdana kepada orang ini gitu kan nah, ke biku ini gitu kan. Nah dalam sisi dari agama Buddha sendiri itu kan itu adalah karma yang diterima oleh si biku mungkin karena itu ya Bante ya kalau nggak salah mohon maaf Bante nanti mohon nah tapi bagaimana dengan si
umat ini. Nah, pemahaman dari umat ini apakah akan menimbulkan karma buruk atau bagaimana dan seberapa ininya apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nanti terima kasih. Nanti. Ya, baik, Bu Vina. Jadi memang ada ya di zaman lampau em, kejadian seperti itu juga ada ya. Karena kalau nggak salah, tapi ini kalau saya pernah baca di kitab Mahayana justru, bukan di kitab Pali ya. Karena kalau kita mau paham, ya kitab Pali ini adalah Stawirawada, di mana menganggap semua Bante itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi saking seperti itunya. Kalau yang nggak salah saya membaca suta ini dari Suta Mahayana ya, di mana em, seorang umat dia memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Kemudian kemampuan di sini dia bisa membaca pikiran, termasuk pikiran para biku. Ya, kemudian Sang Buddha mengutus kalau tidak salah Bante Sariputra sama siapa untuk pergi ke umat ini. Dan ketika pergi, kedua Bante ini kan tahu, oh ini umatnya ini sakti gitu. Jadi punya keraguan-raguan ya. Dan umat ini juga tahu, oh Bantenya takut gitu sama saya. Nah, sehingga Bante ini diuji sama apa umat ini ya. Tapi diuji di sini untuk memutus keakuan daripada si Bante. Ya, itu ada sutanya. Nanti kalau Bante sudah ingat, saya pernah baca itu waktu saya berkunjung ke satu wihara Jepang. Ini teks Jepang kalau nggak salah ini, ya. Itu ada. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya para biku itu kita sokong bagaimana? Ya, jadi banyak banyak sekali juga berdasarkan sejarah Bapak Ibu ya. Ada biku-biku tertentu juga yang umat memang tidak sokong. Kenapa tidak sokong? Karena parami ya, parami di masa lampau itu kurang ya, jadi nggak disokong. Nah, kemudian yang kedua, karena perilaku daripada biku yang bersangkutan juga tidak baik sehingga tidak disokong. Nah, kalau masalah parami, masalah kehidupan lampau dari biku tersebut mungkin dia kurang berbuat baik atau dia kurang berdana sehingga kehidupan sekarang pas-pasan ya, mungkin dapat dana makannya pas-pasan dan seterusnya. Tetapi yang kedua, ketika seorang biku memang secara perilaku sehari-hari juga tidak baik, adalah tidak masalah kalau tidak didukung oleh umat ya, karena ada satu bagian yang mungkin kita bisa bahas ya, kita lihat dalam Manggala Sutta bagaimana asewana cak balanang ya. Jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Nah, di situ sudah jelas. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana itu akan membuat diri kita itu menderita atau menjadi hal yang kurang baik ya. Nah, oleh karena itu ya kita boleh pakai pasal yang ini. Ketika Anda punya tahu mungkin bantainya kurang pas dan Anda rasa ya sudah saya nggak mau dukung karena kenyamanan saya itu nggak masalah ya. Tetapi em, ada alasan juga bagi kita bisa dua ya. Alasan asewana saya nggak mau bergaul nggak apa-apa ya. Bahkan di teks Mahayana itu disebutkan kalau orang yang tidak baik jangankan bergaul ya. Anda menyentuh bayangannya aja nggak boleh sampai segitunya. Itu ada satu teks, Bante lupa, soalnya ini ceramah-ceramah sekitar waktu saya masih umat juga. Saya pernah dengar dari Suhu Miaotung itu. Ada teksnya itu ya. Jadi bahkan bayangannya aja kita nggak boleh dekat-dekat. Jangan sampai kesentuh ya. Apalagi kita bergaul secara tatap muka seperti ini ya. Nah jadi ini untuk menjaga kita, Bapak Ibu, untuk menjaga kita ya. Jadi di sini supaya juga yang bersangkutan bisa mawas diri lagi. Kenapa? Ada yang salah dengan saya atau tidak? Ya, sehingga di situ bisa muncul suatu perenungan yang buat beliau juga. Ya, mungkin ini dari Bante. Terima kasih, Bu Vina. Terima kasih Bante. Baik, Bu Vina, sudah jelas ya jawabannya ya. Selanjutnya Bante, ini ada di kolom chat yang bertanya ya Bante, itu dari Ibu Krisna, izin bertanya Bante,
kalau belum menjadi anggota sangha, apakah apakah masih bisa dilihat sebagai orang normal kalau mempraktikkan gaya hidup menyendiri atau menarik diri dari keramaian seperti teladan dari Brahma Dewa tadi? Demikian Bante pertanyaannya. Apakah boleh ya? Sebenarnya itu boleh-boleh saja, ya kan. Cuma nanti di dalam kehidupan Bapak Ibu itu nanti dianggap sama orang-orang sekitar nggak normal, ya. Kok dia menyendiri gitu ya? Kita ke mall dia diam, ya gitu. Jadi begini Bapak Ibu ya, di dalam hidup kita ya, kita punya pilihan, ya kan. Makanya saya selalu sampaikan kepada umat bahwa kalau kalian nggak bisa jadi anggota sangha, ya kan, minimal latihan setiap hari, tapi jangan latihan yang strictly, ya kan. Paham nggak? Kadang-kadang kalau kita melihat umat-umat itu nggak di kanan, nggak di kiri, di tengah-tengah, ya kan. Nah ini yang pusing kadang-kadang, ya kan. Masalah Winaya dia lebih pintar dari bantainya. Tetapi suruh jadi bantai dia juga nggak mau, ya kan. Suka meditasi dia kayaknya lebih jago dari bantai meditasi. Bicaranya meditasi Abhidhamma disuruh jadi bantai nggak mau. Nah ini kadang-kadang seperti itu ya yang terjadi. Nah kalau menurut saya pribadi, kalau mau kenapa tidak sekalian, ya kan? Jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau emang kita punya niat komitmen, kita rasa tanggung jawab kita sudah bisa kita lepaskan, udah, ya kan? Freedom yourself. Ya pergi aja nggak apa-apa ya, tinggal daftar di sangha mana yang bisa kita masuk, ya kan, kita bisa mengabdi ya silakan di situ nggak apa-apa, ya kan. Karena kalau Anda mengurung diri ya, menyendiri ya seperti gitu terasing, itu nanti akan terjadi seperti yang di Jepang ya. Kalau kita melihat yang di Jepang, mereka hidup sampai mengurung diri sedemikian rupa, nah itu juga kurang pas ya. Atau mungkin em, dalam hidup ini kalau misalnya kita terlalu mengasingkan diri dari lingkungan juga kurang pas. Ya, Bade rasa ketika Anda sebagai perumah tangga, ya silakan bersosialisasi. Mungkin cari waktu tertentu untuk latihan. Ya, misalnya, oh kalau sudah jam segini saya mau latihan. Jadi ya gunakan me time itu aja sebagai proses Anda latihan ya, seperti itu. Terima kasih Bu Baik, Bu Krisna ya. Krisna, ya Bu Krisna Bante. Udah puas ya jawabannya Bu Krisna ya. Bante, tapi saya mau bertanya Bante. Oke. Eh, ini menyangkut yang pertanyaan Bu Krisna ya Bante. Eh, apa ada gitu ya seseorang yang malah dia ragu untuk menjadi sangga, tetapi dia tetap menjalani itu, Bante. Maksudnya dia tetap masuk ke dalam anggota sangga, terus dia menjalaninya, eh, akhirnya menjadi mantap, menjadi biku sangga, Bante. Seperti itu. Jadi maksud saya, apakah itu eh, diperbolehkan ya, Bante, atau bagaimana ya? Terima kasih, Bante. Coba diulang Bu, maksudnya bagaimana? Ada Jadi orang yang ya, dia masuk ke dalam apa menjadi biku sangga, tetapi dia ini tidak ragu gitu loh Bante, tidak yakin gitu, hanya kayak semacam jadi kayak lari dari kenyataan gitu ya Bante, ya maaf ya Bante. Nah begitu, apakah itu bisa dianggap diperbolehkan atau bagaimana ya Bante? ya baik. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk menjadi sangha, ya kan, secara tradisionally yang tidak berubah kurang lebih 2.500 tahun ini, ya sistemnya adalah sama ya, di mana seorang laki-laki tentunya dia manusia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan akan ditanya ya. Kemudian ditanya apakah Anda dapat izin dari orang tua atau istri. Kemudian juga apakah Anda ada punya penyakit ya, ada beberapa penyakit akan ditanyakan ya. Salah satunya adalah penyakit TBC di situ. Kemudian apakah Anda punya hukuman ya. Jadi kalau sekarang kita bilang SKCK gitu. Jadi kalau misalnya kita melewati itu semua, maka Anda bisa ditabis sebagai seorang biku sangga
tetapi ini adalah hanya bersifat formalitas biasa, ya. Formalitas ini kalau Anda penuhi sudah bisa ditabis, tetapi ini tidak menjamin Anda mencapai tingkat kesucian. Kalau niat awal kita adalah, aduh, daripada bosan di rumah, udahlah jadi Bante misalnya. Aduh, daripada pacar nggak dapat-dapat jadi Bante aja. Atau aduh, mungkin daripada ini susah ya itu. Nah, jadi karena niat-niat seperti ini, ya kalau zaman sekarang sih Bante mohon kepada umat juga, kalau bisa jangan ya, karena akan memberatkan kita sebagai sangha. Yang kedua, itu juga akan membuat ajaran Buddha itu turun. Ya, secara tidak langsung itu akan membuat ajaran Buddha itu turun. Karena kualitas sangha yang buruk akan membuat ajaran itu turun. Ya, jadi kalau bisa kita sudah mantap, kita punya hati, memang kita mau berjuang minimal buat diri saya sendiri dah. Kalau saya nggak bisa menolong semua makhluk, ya minimal buat diri saya sendiri. Nah, itu saya berjuang dan silahkan berjuang. Ya, karena kalau sudah masuk, bagaimana? Nah, ada dua sistem. Kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Sudah masuk, kita akan review. Ya, kita akan review ketika seseorang sudah masuk ke dalam sangha, kita review apakah dia itu benar-benar punya niat yang baik begitu. Ya, kalau dia punya niat yang baik ya kita bersyukur, ya bersyukur kepada Buddha, ya dapat orang yang baik ya akan menjadi baik. Ya, kadang-kadang ada ya dia mungkin kehidupan dia frustasi, dia masuk kepada dalam sangha dan dia bisa menjadi biku yang baik. Itu ada banyak ya, ada banyak. Tetapi ada juga yang bikin pusing kita juga, itu juga ada ya. Makanya karena itulah di Indonesia ini peraturan sangha itu makin ketat ya. Jadi ada yang dalam winaya, ada yang tambahan. Nah, itulah buat bikin kita menjadi ketat dan benar-benar orang itu untuk menjadi anggota sangha bisa membuat hidupnya itu berarti buat dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kadang-kadang kalau Bante melihat em, pentabisan-pentabisan ya, baik suster maupun pastor itu juga sama kurang lebih. Ya bagaimana ketika menjadi seorang rohaniawan benar-benar bisa menjadi seorang penuntun ya untuk dirinya dan orang lain. Seperti itu mungkin Cici. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, Sangat jelas terima kasih. sekali. Ini Bante di dalam kolom chat masih ada pertanyaan nih, Bante. Tapi ini nggak jelas namanya nih, soalnya tulisnya di sini HP ku jadul. Waduh, maaf ya. Di sini pertanyaannya Bante, malam namo buddhaya, Bante. Maaf mau izin tanya, apakah seseorang yang sudah mencapai level arahat bila berkarma baik, misalkan berdana tidak akan menikmati karma baiknya berbuah lagi? Itu Bante. Ya, baik. Jadi apakah seorang yang sudah mencapai arahat berbuat baik, apakah masih akan mendapat karma baik? Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi mungkin Anda belajar Abhidhamma, ya kan, itu kelihatannya sudah enggak ya, karena orang yang sudah selesai dianggap ya sudah selesai. Ya, seperti contoh Sang Buddha ketika beliau sudah menjadi Buddha ya sudah gitu, sudah tidak ada karma baik yang beliau dapatkan kembali. Ya, tetapi karma baik atau perbuatan baik yang kita lakukan mungkin tidak akan kembali kepada kita. Dalam hal ini kita mendapat karma baik, tetapi karma baik yang Anda lakukan berdampak buat makhluk atau orang lain. Ya, Bante kasih contoh misalnya arahat. Kalau misalnya kita mau kasih sama arahat, kita melihat Bante Moggallana ya di dalam Ulambana Sutra. Ulambana Sutra ini sekali lagi bukan di teks kita di Pali, tetapi teks di Sanskrit. Di mana Ulambana Sutra, Bante Moggallana, seorang arahat mau menolong mamanya, ya. Tetapi waktu itu tidak bisa menolong karena kenapa? Kurang kebaikan, ya. Kurang kebaikan. Nah, oleh karena itulah Bante Moggallana diminta oleh Sang Buddha untuk mengundang Sangha. Ya, kemudian setelah beliau perdana di situ dikatakan beliau berdana makanan kepada Sangha. Nah, disitulah punya karma baik untuk menolong ibunya. Nah, ini contoh ya, bagaimana
karma baik itu nggak datang lagi ke orang yang melakukan, tetapi tetap bisa bermanfaat buat semua makhluk. Misalnya kita melihat juga Sang Buddha sendiri. Walaupun beliau sudah menjadi Buddha, beliau juga nggak capek-capek pergi keliling untuk membabarkan Dhamma. Apa yang dia dapatkan? Buddha sudah nggak dapat karma baik, tetapi Buddha tetap berbuat baik untuk menolong makhluk lain atau menolong kita semua. Ya, nah ini kita bisa melihat dari situ. Ya, jadi ketika orang sudah mencapai arahat, keakuan dia itu sebenarnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Karena sudah nggak ada keakuan inilah, apapun yang beliau lakukan, pure, murni untuk menolong makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini mungkin jawaban Bante buat itu. Ya. Kalau sekarang kita melakukan seperti ini, ya maaf, mungkin kita masih cari nama, kita masih cari popularitas, kita masih mencari ini dan itu, ya kan? Tetapi kalau mereka yang sudah mencapai arahat, nggak ada lagi. Semua yang mereka lakukan itu pure untuk yang hal yang baik. Ya, terima kasih. Baik, apakah sudah jelas ya pertanyaannya? Maaf tadi Bapak apa nih nama saya di kolom chat tidak jelas ya apa namanya siapa yang bertanya. Sudah jelas ya Bapak atau Ibu yang bertanya, maaf ya. Baik Bante, selanjutnya masih ada Bante satu pertanyaan lagi dari di kolom chat ya Bante dari Bapak Lim Tuan Li. Saya bacakan ya Bante. Selamat malam Bante, maaf saya izin menyeberangi banjir. Sebalik seorang tidak menyeberangi banjir seperti lalai melakukan sesuatu merugi kebodohan tanpa pengetahuan jadi sia-sia ke alam tidak baik. Terima kasih Bante. Baik, Bante. Ya, baik Pak Lim. Jadi menyeberangi banjir di sini adalah menyeberangi, mungkin ya ada kata-kata lain yang yang kita mungkin biasa dengar adalah menyeberangi lautan samsara. Ya, sama mungkin di sini kata yang mirip adalah menyeberangi banjir. Nah, kalau kita yang orang dikatakan oleh Buddha, beliau yang sudah menyeberangi samsara, sudah mencapai mungkin dalam Mahayana mencapai pantai seberang, ya. Nah, mereka-mereka ini dikatakan orang yang sudah bahagia. Kenapa bahagia? Karena alam penderitaan itu mereka sudah lewati. Ya, mereka sudah lewati alam-alam penderitaan itu. Nah, kemudian kalau misalnya mereka belum melewati alam penderitaan ini, terus apa? Ya, kalau kita di dalam kehidupan kita ya tetap berusaha menjadi baik, minimal kita walaupun belum lewat tapi kita sudah memupuk kebajikan ya dibanding dengan kita hanya berdiam pasrah. Oh, sudah saya makhluk samsara tidak bisa bikin apa-apa, ya udah saya menderita. Nah, mungkin itu Pak Lim. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun, justru kita tetap akan berada di dalam penderitaan itu sendiri. Ya, jadi contoh penderitaan itu seperti misalnya kita lapar. Ya, kalau Anda lapar, ya carilah makan, ya kan? Kalau Anda cuma berdiam diri, oh saya lapar, ya sudah ini karma saya, ya sudah. Ya, 1 minggu selesai gitu. Ya, mungkin itu ya, Pak. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Lim Tuan Li, apakah sudah jelas penjelasannya dari Bante? Baik, kita lanjutkan ya Bante. Masih ada ternyata pertanyaan lagi Bante. Tadi dari Bapak Joseph ternyata Bante yang tidak ada namanya. Nah, ini ada pertanyaan dari beliau lagi, sekali lagi, apakah seorang arahat bisa dipastikan tidak akan melakukan karma buruk, Bante? Pertanyaan Bante, terima kasih. Ya, baik. Jadi Pak Joseph, kalau kita melihat seorang arahat adalah orang yang sudah memiliki kedamaian di dalam batin, ya. Kalau orang yang sudah memiliki kedamaian di dalam batin, berarti tidak ada niat lagi untuk melakukan hal yang jahat. Ya, sudah tidak ada niat lagi melakukan hal yang jahat. Di dalam cerita salah satu arahat yaitu Bante koreksi ya namanya kalau Bante lupa, seorang arahat yang buta ya.
seorang arahat yang buta. Nanti tolong koreksi namanya. Beliau dulunya adalah kehidupan lampau seorang dokter. Kemudian beliau senang sekali menolong orang lain, ya. Tetapi orang yang ditolong itu lupa diri dan akhirnya sebelumnya beliau kasih obat untuk bikin buta, ya. Nah, akibatnya adalah kehidupan saat ini beliau terlahir dengan kondisi buta, ya, tidak bisa melihat, ya. Karena beliau tidak bisa melihat, tetapi saat itu beliau dapat belajar agama Buddha dan beliau mencapai pencerahan yaitu arahat. Nah, ketika beliau sedang meditasi cangkama, ya, meditasi jalan pada malam hari, di situ di tempat jalan beliau itu banyak sekali serangga yang mati, ya. Kemudian para biku yang belum mencapai kesucian, mereka komplain kepada Sang Buddha. Sang Buddha, coba lihat itu, si Bante itu banyak sekali membunuh serangga tadi malam. Nah, Sang Buddha tahu bahwa Bante ini adalah seorang arahat, maka Sang Buddha kemudian menceritakan kronologi kehidupan sebelumnya dari biku tersebut. Nah, mungkin ini Pak Joseph mengenai apakah seorang arahat itu punya niat yang tidak baik, ya. Ini contohnya. Baik, kepada Pak Joseph, apakah sudah jelas atau ingin memberikan tanggapan? Baik, kita lanjutkan ya. Di sini apakah masih dari teman-teman Kalyana Mitra, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan raise hand atau bisa mengetik kembali di kolom chat. Bante, izin tanya Bante. Ya, silakan. Bante, tadi di Sutta itu ada kalimat kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalanin, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak ada lagi penyembahan dalam kondisi makhluk apapun. Nah, bagian yang apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Itu apa Bante? Makasih. Ya, baik Pak. Jadi kata-kata ini kalau kita melihat di dalam teks yang biasa kita baca, mungkin yang sering-sering kali kita baca dalam kebaktian itu ada di Anatalakana Sutta, ya. Jadi yang yang sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan ini, lakukan ini apa? Adalah lakukan praktek-praktek dhamma. Ya, praktek-praktek dhamma itu yaitu kalau untuk umat awam biasanya dana, sila, samadhi, ya. Kalau mungkin dalam buat biku adalah sila, samadhi, dan panya. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh biku yang bersangkutan, ya. Sila sama yang panya itu tentunya dikembangkan dari dirinya sendiri, ya. Makanya kepada kita semua Sang Buddha selalu pesan bahwa melihatlah ke dalam diri sendiri, karena memang di dalam diri ini kita proses dan kita bisa mencapai hasil dari semua latihan-latihan ini. Mungkin itu Pak Susan. Ya, makasih Bante. Anumodana. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Suisan atas pertanyaannya. Selanjutnya nih Bante, makin seru nih Bante, masih ada yang bertanya nih Bante di kolom chat. Saya bacakan ya Bante. Ini dari pertanyaan dari Bapak Rudi Wu. Izin bertanya Bante, kenapa seorang arahat jika berbuat baik atau jahat tidak akan berbuah atau berakibat perbuatannya? Apakah semata karena tanpa niat? Bagaimana dengan umat awam? Apakah demikian halnya juga jika berbuat tanpa dibarengi niat, Bante? Demikian pertanyaannya. Silakan, Bante. Baik, jadi Bante coba baca ulang ya. Kenapa seorang arahat jika berbuat baik atau jahat tidak akan ada berbuah, ya, atau berakibat? Apa semata karena tanpa niat, ya? Bagaimana dengan umat awam, ya, jika berbuat tanpa dibarengi niat? Ya, jadi Pak Rudi, batin dari seorang arahat itu, kalau Bante bilang kesadaran akan tingkah laku dari mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian itu sudah sangat-sangat maksimal, ya. Artinya 24 jam itu tercover. Jadi ada satu cerita, ada satu guru Bante di India
Beliau orang Sri Lanka ya. Waktu itu saya wasa kedua mau ketiga 2015 ya. Bante beruntung bisa ketemu beliau. Nah, beliau kalau kita lihat untuk maaf ya, kalau untuk para biku di Indonesia biasanya selalu dengan kapia. Tetapi beliau tanpa kapia ya. Tiap hari hanya sendiri. Dan yang sudah ke India, ke Bodh Gaya tahu ya, kalau mau masuk di Bodh Gaya kita harus dicek, di X-ray dan seterusnya. Tetapi beliau sepanjang melalui proses itu selalu tenang, ya. Semua perilakunya beliau tahu, dan kemudian yang hebat adalah satu hari beliau cerita ke saya, tadi waktu cuci bol, dia bilang, lagi cuci bol, kan saya tanya mengenai kesadaran. Kemudian dia cerita bahwa tadi waktu dia lagi cuci bol, pikiran jahat itu muncul. Dan seketika itu juga pikiran jahat itu dia bisa stop dan dia buang. Maksudnya dia bisa kontrol seperti itu. Nah, berarti orang seperti itu punya memang kesadaran yang sangat-sangat luar biasa. Ya, di luar kesadaran kita gitu, termasuk saya. Ya, karena sudah sangat-sangat yang halus pun ya, bayangkan itu pikiran muncul itu halus banget Bapak Ibu ya. Kalau mungkin suara atau gerakan itu kasar, tapi ini pikiran yang halus muncul, dia bisa lihat, amati, dan bisa buang. Nah, jadi apalagi ulangi, apalagi arahat. Kalau sudah arahat itu sudah benar-benar lebih dari itu ya. Bande pernah pergi beberapa kali mengunjungi guru-guru di Thai yang dianggap juga sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, beberapa dari guru itu kalau saya lihat adalah satu, mereka punya kesadaran yang sangat-sangat kuat. Ya, kesadaran yang sangat-sangat kuat. Ya, dan kesadaran di sini mungkin bisa harus dari Bapak Ibu yang lihat langsung ya. Tidak bisa mungkin kita cerita seperti ini ya, karena kita harus lihat secara langsung tingkah laku daripada orang-orang seperti itu ya. Jadi ketika Anda melihat orang-orang yang seperti ini, beda Bapak Ibu. Kalau Bante, karena saya pernah satu wasa dengan Lung Po Bunpin itu lain ya. Jadi memang benar-benar perilaku itu benar-benar beda. Ya termasuk mungkin ini mungkin tambahan ya, mungkin tambahan. Kadang-kadang orang bilang, oh kalau orang yang sudah mencapai kesucian, para dewa itu belajar ya. Tadi disebutkan dalam sutta juga kan, para dewa itu berguru sama orang ini. Jadi ada satu mau cerita, waktu saya wasa pertama, ya saya bukan orang yang magic begitu ya, saya nggak pernah percaya gituan. Tetapi ada satu hal yang menarik di situ adalah ketika di wihara hutan ini, misalnya Bante chantingnya di tempat ini ya, di tempat ini. Kemudian di sini ini kutinya Bante, Lungpo ya. Kemudian di ujung sini kuti saya. Jadi setiap kali saya pulang chanting, saya harus lewati kuti beliau, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap sore yang menyapu di lingkungan itu adalah saya, ya. Setiap sore dan habis menyapu kita mandi, kemudian chanting. Nah, setelah chanting selesai, kita kembali ke kuti. Setiap Bante balik ke kuti, ada hal yang menarik, yaitu di sekitar kuti beliau wangi, wangi bunga. Padahal jam 6 sore itu saya yang nyapu, nggak ada yang taruh bunga. Dan besoknya itu kita yang take care, cek lagi, nggak ada bunga. Tetapi 3 bulan selalu seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang saya pernah tanya ke satu acan, jadi acan bilang, ya waktu-waktu itulah, maksudnya para dewa itu datang bertemu dengan beliau. Nah, jadi itu experience yang mungkin harus ehipasiko masing-masing ya. Apakah itu kebetulan? Kalau satu hari kebetulan, tapi 3 bulan tidak kebetulan Bapak Ibu. Ya, itu mungkin dari Bante. Ya, jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, kesadarannya itu sangat-sangat kuat, ya. Kesadaran itu sangat-sangat kuat, dan bahkan mereka itu mampu tahu pikiran dari kita. Ya, pikiran-pikiran dari kita tuh beliau-beliau tuh tahu. Ya, Bante, apakah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tua? Enggak juga.
orang-orang muda juga ada yang seperti ini. Ya, bahkan kalau Bante di India biasa kita ketemu dengan rinpoche-rinpoche yang muda. Oh, jangan salah, muda pun bisa seperti itu. Ya, ada kemarin yang ke Panyasika, umurnya baru 17 tahun. Saya ketemu waktu masih kecil, masih 9 tahun. Tapi sekarang kualitas batin beliau tuh sudah sangat bagus. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa semua yang mempraktekkan Dhamma itu kalau benar-benar baik, maka hasilnya pun akan baik. Mungkin itu untuk Pak Rudi. Oh, tambahan. Kalau umat bagaimana? Kalau umat mah kita nggak bisa bilang apa yang kita lakukan nggak ada niat ya. Karena kita umat awam atau orang yang belum memiliki pengendalian diri yang kuat, otomatis pikirannya pun masih kurang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ya masih dikatakan masih dalam kondisi apa 8 angin duniawi ya, untuk keuntungan, untuk kerugian dan seterusnya. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Rudi, apakah akan ada tanggapan Pak Rudi? Baik, di sini sudah tidak ada tanggapan lagi ya Pak Rudi ya. Baik Bante, selanjutnya kepada teman-teman masih ada yang ingin bertanya nggak ya? Bisa untuk raise hand? Saya Bu Cici. Oh baik Bu Lim, silakan. Baik, Wandami Bante. Izin untuk bertanya Bante. Tadi berbicara tentang kapia ya Bante. Eh, ada beberapa Bante memang tidak memiliki kapia ya Bante. Tidak punya kapia gitu ya. Nah, kita nih umat nih Bante mau menghubungi Bante yang tanpa kapia gitu ya Bante. Artinya kita harus berbicara langsung atau menghubungi secara langsung ya Bante. Nah, eh, caranya gimana Bante? Satu itu caranya gimana gitu ya. Yang kedua, mengingat para Bante juga memiliki kesibukan, memiliki jadwal, memiliki ya apa programnya sendiri ya Bante ya. Kira-kira jam berapa amannya kalau seorang umat ingin bicara dengan Bante? Masih tentang ini Bante. Yang ketiga, apakah seorang upasika nih Bante, mengingat Winaya Bante ya, jadi apakah seorang upasika boleh menelepon seorang Bante atau anggota sangga gitu Bante? Itu pertanyaannya Bante. Mohon petunjuk. Terima kasih Bante. Kalau kata apa almarhum Gus Dur gitu aja kok repot. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua kembali lagi tergantung pada niat ya. Semua tergantung sama niat. Memang di dalam sutta Sang Buddha pernah menegur Bante Ananda ya. Ananda atau Sariputta saya lupa. Kalau kamu ketemu perempuan ya kan, kamu jangan melihat matanya ya kan. Ya, kalau kamu terpaksa melihat matanya jangan berbicara ya. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi istilahnya jangan dekat gitu. Nah, tetapi zaman sekarang, Bapak Ibu, ini susah. Kenapa susah? Karena zaman sekarang, terutama kita di Indonesia, yang mesti Bapak Ibu tahu, kita itu bikunya mau nggak mau seperti di gereja, misionaris. Ya, kalau kita di Indonesia tuh seperti mungkin berdiam diri, ya nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau bantu umat, itu bagaimana? Ini, ya ini. Kemudian fakta yang kedua di Indonesia itu wihara kita ada 5.000. Wihara Kelenteng Cetia Pusat Meditasi 5.000. Bapak Ibu mau tahu jumlah biku berapa? Jumlah biku lokal ya warga negara Indonesia doang nggak sampai 350. Kita jumlah dengan yang kita undang dari Thailand, dari Myanmar, dari semua campur Mahayana, Theravada semuanya itu baru sampai 500. Berarti satu Bante 10 wihara minimal. Ya, nah makanya kalau kita tidak melayani umat itu bagaimana? Di sini muncul suatu problematika
yang berbeda dengan mereka-mereka yang berada di negara Buddhis. Ini yang problem ya. Yang kedua adalah umat-umat Indonesia adalah umat-umat Buddha dengan era yang baru, bukan umat Buddha yang seperti di negara-negara Buddhis seperti Sri Lanka, Myanmar, Thailand. Tentunya juga punya pemahaman yang lain-lain juga, ya. Jadi otomatis Biku Sangga mau tidak mau ya harus berasosiat dengan umat. Ya, caranya bagaimana? Kalau misalnya ada kapia sudah jelas. Ya, di dalam winaya kita misalnya supaya aman ketika Bante ketemu dengan umat, ya, tidak boleh berdua jika dia hanya dengan seorang wanita. Ya, harus ada tambah orang satu, ya, supaya tidak jadi gosip. Ya, kalau zaman sekarang misalnya, kalau di tempat saya CCTV di tempat Bante itu bisa mendengar. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ibu datang sama Bante doang, nggak masalah. Kan CCTV-nya saksi, ya kan? Bisa dipakai di pengadilan lebih kuat lagi, ya kan? Nggak bisa bohong CCTV-nya. Nah itu, ya. Kalau untuk saya. Kemudian kalau saya pribadi, kalau umat mau telepon, biasanya cuma untuk urusan yang mengenai kegiatan kewiharaan. Ya, misalnya organisasi atau wihara atau undang-undang yang seperti ini. Di luar itu biasanya Bante nggak balas. Nah, kemudian juga kalau misalnya perlu apa hubungi bagaimana? Kalau Bante biasa ada dua ya. Bante biasa kalau umat yang baru kenal, mereka akan menghubungi ke kapia kami atau sekretariat wihara. Tapi kalau yang sudah kenal biasanya langsung. Nah, tapi itu pun kalau saya batasi banget untuk telepon dengan wanita ya. Jangankan wanita atau bapak ibu, mama saya sendiri sebulan sekali belum tentu di WA. Nah, itu untuk mencegah apa? Untuk mencegah gosip. Oh, Bante ini telepon-telepon sama dia atau Bante ini telepon-telepon sama istri saya. Itu pusing kan kitanya. Jadi untuk mencegah itu saya sih enggak, paling teks aja kalau ada yang penting. Kalau memang mau tatap muka silahkan. Kalau misalnya nggak bisa tatap muka pakai Zoom boleh. Tetapi semua direkam. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita pakai di istilahnya dalam tanda kutip pengadilan, baik pengadilan sangha atau pengadilan yang biasa gitu. Ya mungkin itu kalau dari Bante kalau untuk zaman sekarang ya. Karena kalau kita nggak layani juga salah ya karena umat-umat kita butuh um, figur untuk melayani mereka melayani dalam hal ini memberikan uh, pembinaan secara spiritual. Nah, mungkin itu dari Bante Bu Yasoda. Terima kasih. Terima kasih Bante. Boleh satu lagi aja Bante, masih menyangkut ini Boleh, Bante. boleh. Ya, silakan. Nah Nggak Bante, apa-apa. betul ya sebagai upasika kita juga maksudnya paham lah ya tentang ini kita nggak akan teks kalau nggak penting banget gitu loh Bante dan Mm-mm. nggak menyangkut acara organisasi atau acara wihara misalnya gitu Bante. Nah pertanyaan yang muncul gitu ya dan memang sering saya hadapi kadang-kadang Bante menyikapi permintaan itu dengan berdiam diri gitu ya Bante. Nah bagaimana kita menerjemahkan itu Bante berdiam diri ini Bante? Terima kasih Bante. Kalau di zaman Sang Buddha, berdiam diri itu artinya setuju. Nah, jadi contoh, ketika misalnya kami rapat sangha, kemudian dari ketua sidang bilang, oh kita ada program ini. Siapa yang setuju, silakan berdiam diri. Nah, termasuk di dalam Patimokkha ya, Patimokkha yang biasa kita baca itu ada. Jadi siapa yang merasa murni, silakan berdiam diri. Siapa yang merasa tidak murni, silakan jawab gitu, angkat tangan gitu. Jadi berdiam diri itu adalah murni, murni untuk ya oke nggak apa-apa. Intinya oke nggak masalah. Nah, tetapi kembali lagi ke sifat daripada para bante masing-masing, ya kan? Takutnya dia berdiam diri mungkin ngambek juga salah. Ya, jadi mesti mesti apa ya? Makanya kadang-kadang itu diam itu bukan emas sih, diam itu bingung kadang-kadang ya kalau dalam keputusan itu nggak bisa kasih keputusan gitu. Mm-mm.
Jadi kalau misalnya diam aja, terus kita sebagai umat harus gimana, Bante? Kalau misalnya kita sendiri pun nggak yakin jawabannya iya atau tidak gitu, Bante. Sampai berapa kali kita bisa bertanya, Bante? Menegaskan maksudnya. Kalau menegaskan di dalam kita biasa 3 kali. 3 kali ya. Kalau 3 kali mungkin nggak dikasih jawaban, berarti mungkin beliau nggak nyaman ya, sehingga beliau mungkin ya sudah. Soalnya Jawaban memang tidak gitu. serba susah ya, serba susah. Karena kadang-kadang umat-umat itu ketika bantainya berdiam diri, maka umatnya nggak diam. Dia akan cari. Misalnya, Cici, lu kenal nggak Bante ini? Kok dia giniin, diam. Cici ya juga bingung. Nah, baru ke Cilusi, baru kemana-kemana. Akhirnya gara-gara berdiam diri jadi satu wihara heboh. Jadi, nah itu ya. Nah, Ya, kadang-kadang betul, ya Bante. itu. Terima kasih, Bante. Yang penting kita Ya, punya patokan aja. Kalau berdiam diri itu ya bisa kita artikan setuju dulu ya, Bante. Gitu. Tapi betul, setuju. kalau misalnya kita memang sangat urgent dan butuh kepastian, kita berhak untuk menanyakan, menegaskan kembali jawaban beliau sampai 3 kali gitu ya, Bante. Maksimum gitu ya. Ya, maksimum 3 kali coba. Baik, Bante. Anumodana, Bante. Terima kasih Ya, banyak terima untuk kasih. jawabannya. Tenang sekarang, Bante. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya tadi. Bu Lim udah ini ya, udah apa jelas ya. Nah, Oh, selanjutnya jelas sekali. tadi, ya Bu Lim. Nah, tadi selanjutnya saya ada melihat Ibu Vina raise hand ya, Bu Vina ya. Bu Vina ingin bertanya kembali. Iya sedikit. Oh, baik, silakan. Ya, mohon maaf Bante. Ya, silakan. Ya. Ini sih lebih ke tadi mungkin lepas dari pembahasan suta kita. Cuman tadi tersirat tuh apa namanya pertanyaan itu yang dari Ibu Yasoda yang berkaitan dengan Bante gitu. Kalau tapi kan kalau Ibu Yasoda kan selalu ditanya kalau kita menghubungin Bante. Kalau misalkan ini pengalaman baru waktu Maga Puja yang lalu. Saya juga kaget. Bante. Jadi ada Bante, kebetulan kan kita mau function gitu Bante. Jadi saya sama anak saya itu berdiri. Anak saya kebetulan perempuan. Nah, kita kenal sih sama apa Bantenya kayak gitu. Tapi tiba-tiba Bante itu memegang kepala anak saya. Kan katanya kan kalau biku nggak boleh megang apa wanita gitu. Terus udah gitu saya langsung ditegur sama ada salah satu umat. Gak boleh loh anakmu tuh pegang. Loh, kan bukan anak saya mau negasin tapi karena sudah sepuh ya udahlah saya diem. Tapi habis itu kayak model kayak agak apa sih istilahnya dicongkengin tuh kayak kayak nggak enak gitu loh Bante. Aduh mohon maaf Bante bingung bahasanya. Nah jadi kayak gitu apa namanya? Gimana ya Bante? Apakah kami salah? Karena kan Bante, karena kita nggak tahu tuh respon Bante yang langsung kayak megang kepala anak saya perempuan kayak gitu kan. Nah gitu Bante, terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi ya kalau bantainya juga mungkin nggak sengaja, itu nggak masalah sih. Jadi di dalam hal itu ada termasuk di situ apa kalau dalam Winaya bilang pelanggaran kalau kita memegang wanita ya. Tetapi memegang di sini adalah dengan nafsu, ya kan nafsu, ya kan kita apa punya nafsu terhadap orang tertentu, kemudian kita berusaha untuk pegang. Nah itu adalah pelanggaran. Tapi kalau nggak sengaja, ya itu kan lain cerita. Nah, tetapi namanya ini persepsi umat, nah kadang-kadang itu yang terbentuk ya, karena sekali lagi umat lebih pintar dari Bante mengenai winaya. Nah itu Bante, Ya, ya, betul. ya, kan mereka umat itu kan biasa apa biasa teori tapi nggak bisa praktek. Bukan, saya kan apa Bantenya memang saya dengar Bante itu memang suka anak-anak kayak gitu. Jadi dia humble banget sama anak-anak kayak gitu. Hmm. Nah, waktu itu ada diundang di salah satu wihara dan saya kebetulan ke sana juga kayak gitu Bante. Hmm. Berarti Tapi maksudnya kita kembali lagi sih gini, sebenarnya gini Bapak Ibu ya mengenai winaya, para Bante yang bertekad untuk menjadi biku, kan pertama Bante sudah bilang tujuan mereka yang
mudah-mudahan tujuannya adalah sudah melihat penderitaan dalam hidupnya, kemudian berusaha untuk lepas dari penderitaannya. Tetapi kalau misalnya pun mereka menjalaninya tidak baik, maka akan menjadi bumerang buat diri mereka sendiri, ya kan? Karena kan Sang Buddha bilang kalau misalnya menjalani hidup dengan tidak baik, eh, akan berakibat ya lahir di neraka, semua makanan yang kita makan itu jadi bara api dan seterusnya, itu akan jadi penderitaan buat yang pelaku. Jadi di sini dari sisi umat sih ya cuman menjaga aja sih, yang penting bantainya nggak aneh-aneh atau apa gitu, ya sudah gitu. Selama em, kita sudah kasih tahu tapi masih nggak mau dengar, ya itu urusan dia gitu kan. Yang penting kita sudah menjaga Saya yang terbaik. berusaha. Kita Baik, menjaga yang terbaik. terima kasih Kalau Bante. untuk anak kecil sih Bante rasa nggak masalah ya. Ya, Kalau misalnya beliau juga nggak sengaja atau mungkin takut anaknya jatuh atau apa, ya mungkin beliau nggak sengaja pegang, itu nggak masalah. baik, Bante. Terima kasih. Saya juga dulu pernah di Bodh Gaya itu biksu tua. Ya, biksu tua, dia sudah umur mungkin 80. Waktu itu saya wasa 2015. Sekarang mungkin datang berapa kali sudah nggak lihat, mungkin udah meninggal ya. Nah, waktu itu juga ketika dia datang, dia mau turun tangga itu nggak bisa. Turun tangga kan di Bodh Gaya kan lumayan, itu nggak bisa. Nah, jadi bagaimana caranya? Saya suruh orang. Jadi kalau itu karena saya juga nggak bisa kan, otomatis saya akan suruh orang sebenarnya, lu bantu pegangin tuh sampai ke atas gitu. Jadi kita cari cara yang lain gitu, jangan sampai kita sendiri. Kecuali di tempat itu hanya mungkin saya sama dia yang lagi jalan bareng, nah itu kita mesti ekstra jaga gitu. Tapi kalau ada orang lain sih orang lain, lebih diutamakan ke orang lain. Ya. Tetapi di sini kita harus menjalani winaya juga, jangan sampai istilahnya em, menjalankan tapi jadinya buta hati gitu. Maksudnya buta buta hati itu tidak empati kepada penderitaan yang lain. Harusnya juga kita menjalankan dengan kebijaksanaan. Jadi kita fleksibel di mana titik ya kita bukan melanggar, tetapi di mana titik kita harus membantu yang urgent ya kita bantu. Selama kita tidak melakukan hal yang negatifnya gitu. Mungkin gitu sih dari Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Tufin atas pertanyaannya. Terima kasih Bante atas jawabannya. Nah, selanjutnya masihkah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tadi di kolom chat tuh, Cici, Di ada kolom satu chat. lagi pertanyaan dari Pak Oh Rudi. iya, betul. Ini dari Pak Rudi ya. Masih lanjut nih, Bante. Eh, Pertanyaannya Bante, Anumodana Bante, kearahatan bukankah juga suatu niat Bante? Apakah itu juga bukan sebuah keterikatan? Sebenarnya kearahatan itu sebuah upaya pelepasan atau upaya penimbunan kebajikan Bante? Demikian Bante pertanyaan. Baik. Jadi kalau kita pernah mungkin belajar arahat, sotapati, maga dan pala, ya kan? Sakadagami, maga dan pala. Kemudian anagami, maga dan pala, arahata, maga dan pala. Nah, maga ini adalah jalan, ya, jalan untuk mencapai arahat. Jalan untuk mencapai arahat itu adalah penimbunan kebajikan. Tetapi setelah kita mencapai arahat, itu adalah pala atau buah dari kebajikan itu. Ya, jadi di sini Pak Rudi harus melihat kalau kita belum mencapai, kita masih menganggap itu tujuan. Tetapi kalau sudah capai, ya sudah, kita menganggap itu adalah hasil yang sudah dicapai. Jadi mungkin itu pendekatannya yang gampang Pak Rudi. Ya, makasih. Baik Pak Rudi. Bante, ini masih ada yang bertanya Bante. Waktunya Ya, masih ada ya. ya Bante ya, boleh ya Bante. Waktu kita Nah, ya masih ada kan, nggak apa-apa. eh, di sini dari Pak Joseph ya, Pak Joseph lagi ya. Izin Mm-mm. bertanya lagi mengenai neraka. Saya sebelumnya dari agama
Abrahamik, di mana neraka diciptakan Tuhan dengan waktu tanpa akhir kekal adanya selamanya. Tetapi di ajaran Buddha neraka ada tetapi tidak kekal. Lalu pertanyaannya, siapakah yang menciptakan neraka? Yang pertama ya Bante, yang kedua, siapa yang menentukan waktu lama durasi penyiksaan di neraka? Dan yang terakhir, apakah ada penjaga neraka, Bante? Demikian Bante pertanyaannya. Ya, baik Pak Joseph. Jadi kalau Pak Joseph dari agama Abrahamik sama dulu ya. Bante juga dari Manado sama ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan ya memang kalau di dalam agama yang lain ya selain agama yang menganut sistem ketuhanan ya di situ ada neraka, kita juga ada neraka. Tetapi di dalam sistem yang menganggap eh, teologi ya ada ketuhanannya monoteisme. Nah, di sana ada satu sosok yang dikatakan Tuhan sebagai pengatur semuanya ya. Sedangkan di agama Hindu maupun Buddha di situ kita menganggap bukan Tuhan ya, tetapi ada yang lain. Maksudnya bukan Tuhan sebagai yang utama gitu. Tuhan itu apa ya kita nggak membahas lebih jauh ya. Nah, jadi siapa yang menciptakan neraka? Yang menciptakan neraka kalau dalam ajaran Buddha ini adalah siapa? Adalah diri kita sendiri, bukan yang lain. Ya, ketika Bapak Ibu marah panas nggak? Ya, ketika Anda keki panas nggak? Ya, iya kan? Bante pernah coba, ya. Bante hipasiko, ya. Orang bilang kalau ngomel darah tinggi, apa naik, apa darahnya naik begitu, tekanan darahnya naik, tensinya naik. Saya pernah experience ya. Jadi waktu itu Bante ngomel, pas di depan Bante itu ada ini, apa tes darah. Jadi habis ngomel, terus Bante tes. Oh iya naik bener. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa ya itu ya bahaya ya kalau kita marah selain merusak eh, diri kita sendiri tentunya membuat amarah ya diri kita jadi panas nggak nyaman dan seterusnya. Jadi yang menciptakan adalah kita sendiri. Nah lantas siapa ya yang menentukan durasi daripada hukuman-hukuman yang ada di neraka? Ya, yang menentukan hukuman-hukuman ini tentunya kembali lagi pada intensitas perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, kalau di dalam ajaran Buddha ada 8 neraka panas, 8 neraka dingin, dan 4 neraka persimpangan. Ya, jadi 8 neraka yang panas itu tergantung intensitas kejahatan kita. Ya, misalnya kalau misalnya kita hanya suka membunuh yang kecil-kecil, kita masuk neraka tingkat 1 dan seterusnya. Ya, ketika kita membunuh orang tua, melanggar garuka kama, tentunya kita masuk ke neraka yang awici. Nah, ini contoh ya. Nah, berikutnya yang menentukan waktu ya, Pak Joseph ada tulis mengenai waktu, berapa lama kita dihukum, ini tergantung daripada tingkatan juga neraka itu sendiri ya. Jadi dikatakan misalnya neraka yang pertama Sanjiwa ini adalah 500 tahun neraka. Kita minimal di situ ya. Nah, 500 tahun neraka ini kalau kita kali dengan tahun manusia bagaimana? Jadi 500 tahun neraka kali 500 tahun dewa kemudian dikali 500 tahun manusia. Nah, ini perkaliannya kurang lebih ya. Nah, itu. Karena ini ada rumusnya, bukan rumus. Bante pernah baca di dalam satu buku, nanti kalau Pak Joseph mau pelajari bisa baca di buku Pembebasan di Tangan Kita ya atau Liberation in Our Hand yang tulis itu Pak Bongka Rinpoche. Sudah ada terjemahan dalam buku bahasa Indonesia. Ya, itu ada 3 jilid itu. Sudah diterjemahkan oleh Yang Mulia Bante Badarruci. Itu ada 3 jilid buku. Nah, di situ Bapak boleh baca. Nah, itu bagaimana tentang neraka yang Bante ceritakan tadi ya.
Mungkin itu Pak kurang lebih untuk jawabannya Pak Joseph. Sebentar. Apakah ada penjaga neraka? Penjaga neraka itu ada, tetapi bukan sosok yang menjaga di situ terus, tapi itu adalah bentukan-bentukan dari pikiran kita aja. Jadi ketika kita apa contoh ketika kita sedang melakukan satu kesalahan, tentunya yang nggak nyaman kan diri kita sendiri. Ya, jadi bukan orang lain yang harus menusuk kita, mencari kita, tetapi kita punya pikiran itu yang muncul suatu ketakutan sendiri. Ya, tetapi ketika digambarkan menjadi lukisan, ya itu digambarkan seperti ada penjaga-penjaga dan seterusnya. Ya, kalau mau tanya lebih lanjut, Bante sudah lupa. Mungkin dulu pernah masuk, tapi sekarang udah lupa. Gitu. Ya, sama-sama. Baik, sudah jelas ya Pak Yosef untuk jawabannya dari Bante. Nah, selanjutnya masih adakah nih, makin malam makin seru ya Bante ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini selagi Bante ada di sini ya, kita akan mendapatkan penjelasan yang memang benar-benar dari sumbernya gitu. Silakan kepada teman-teman ada yang ingin bertanya kembali. Baik, ini sepertinya tidak ada lagi Bante yang ingin bertanya. Tapi tadi Bante di awal tuh ingin bercerita tentang arahat ya Bante. Boleh dilanjutkan Bante? Baik, ya. Jadi karena kita Kasih seru Bante. banget hari ini Ya betul Bante. apa membahas arahat ya Cici-cici ya. Jadi mungkin karena kita membahas arahat, mungkin banyak juga yang berambisi ya, mempunyai niat mencapai arahat ya. Kadang-kadang umat itu, oh saya pengen Bante apa menjadi arahat di kehidupan ini, ya kan. Nah, terus kenapa arahat-arahat yang ada di dalam kitab suci yang mungkin selama ini ya, Bapak Ibu baca, kok gampang banget gitu ya, ketika Sang Buddha ngomong, kok mencapai, ya kan, saya kok sudah puluhan tahun agama Buddha nggak sampai-sampai gitu ya, atau sudah meditasi berapa kali nggak nyampe-nyampe, nah ada yang salah nggak? Jadi bukan ada yang salah Bapak Ibu ya, tetapi kita harus melihat bahwa mereka mencapai tingkat-tingkat kesucian itu bukan dalam hanya parami di kehidupan ini, tetapi parami-parami ini sudah dikumpulkan di seluruh kehidupan yang lampau. Ya, Bante mau kasih contoh yang paling singkat, mungkin kita ini baru selesai Maga Puja, ya. Ketika Maga Puja, ada satu kisah yang menarik di mana ada 1.250 biku yang mereka mencapai arahat. Ya, kita semua sudah tahu ceritanya. Nah, sekarang Bante mau kasih tahu 1.000 biku itu, 1.000 orang itu dari mana? Nah, kita belajar sejarah. 1.000 orang itu dari mana? Kemudian mereka bisa mencapai arahat. 1.000 ini siapa? Jadi kalau kita mau kaitkan itu sebenarnya apa? Kalau kita mau kaitkan suta satu dengan suta yang lain itu apa? Benar-benar dekat orangnya sama dan mereka pernah bersosialisasi di kehidupan sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, 1.000 orang itu di kehidupan yang Buddha kita ya, Buddha Sakyamuni itu mereka menjadi Kasapa bersaudara punya siswa ya yang ada 1.000 ya. Nah di Kasapa ya kemudian apa si Mahakasapa dan yang satu lagi Uruwela Kasapa, 3 Kasapa bersaudara. Nah ini adalah siswa ya. Tetapi sebelum mereka menjadi siswa di dalam kehidupan Sang Buddha sekarang, mereka ini siapa? Mereka ini adalah semuanya para dewa di alam surga. Kenapa mereka bisa menjadi dewa? Karena Bapak Ibu, mereka sebelumnya lahir di zaman Buddha Pusa. Ya, kalau kita bilang sekarang Buddha Gotama, ada Buddha yang lampau satu, kemudian Buddha Pusa. Nah, di zaman Buddha Pusa, mereka terlahir sebagai manusia. Mereka kemudian berdana, ya, membantu memberikan persembahan kepada Buddha Pusa selama 3 bulan. Ya,
hasil karma baik dari itu, mereka semua setelah kehidupannya selesai, mereka semua tinggal di alam surga dengan jangka waktu yang lama. Dan ketika Buddha Gautama muncul di dunia, mereka lahir sebagai manusia dan memiliki jodoh karma dengan Buddha. Dan mereka ketika Sang Buddha mengajarkan sutta khotbah tentang api, Adita Pariyaya Sutang di Gaya Sise, mereka semua menjadi arahat. Ya, jadi Bapak Ibu mencapai arahat bukan sekarang. Oh, saya sudah belajar, saya mau capai sekarang. Belum ya. Tetapi kita bertekad, semoga kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan di dalam kehidupan ini menjadi sebab untuk mencapai arahat seperti cerita-cerita yang tadi Bante sampaikan. Ya, cerita yang kedua mengenai arahat apalagi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang 500 kelelawar, ya kan? 500 kelelawar ini menandakan kepada kita bahwa oh, baca parita itu bukan hal yang simple. Banyak umat Buddha yang aduh Bante ngapain baca parita? Ya kan, baca parita itu nggak ada artinya. Meditasi lebih penting. Ingat 500 kelelawar. 500 kelelawar mereka hanya mendengar pengulangan Abhidhamma oleh 2 biku. Setelah mereka selesai kehidupannya, 500 kelelawar itu lahir di alam surga. Bayangkan, cuma dengar-dengar doang lahir di alam surga. Nah, Anda dikasih kesempatan untuk baca nggak mau, ya. Nah, setelah itu 500 lahir di alam surga. Ketika Buddha Sakyamuni datang di dunia ini, mereka semua sama menjadi manusia dan menjadi biku di bawah bimbingan Bante Sariputta. Ketika Bante Sariputta berbicara mengenai Abhidhamma, 500 orang ini kemudian mencapai tingkat arahat. Ya, jadi sekali lagi arahat yang sudah-sudah kita lihat bukan semerta-merta ya kan hasil kehidupan ini tua jadi arahat, bukan semerta-merta itu, tetapi perlu fondasi yang kuat, parami yang kuat bagi kita untuk mengumpulkan sampai hari itu terjadi. Oleh karena itu, jangan patah semangat, tetap berbuat baik. Pariyati, pati-pati, bhakti weda. Sila, samadhi, dan panya itu yang akan membuat Anda mencapai pencerahan ini di masa mendatang. Sekian dari Bante untuk malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha, selalu maju di dalam kehidupan Anda dan maju di dalam Dhamma. Abe sata Sadu, bawantu sadu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. sadu, Sadu, sadu. sadu. Terima Bante, boleh kasih. nggak satu lagi pertanyaan Bante Baik, sehubungan dengan baik, cerita Bu. Bante? Baik, Bu Lim. Boleh, Silakan, Boleh Teh. ya. silakan. Bante, barusan kan cerita tentang Bante Sariputta di kehidupan lampau pernah membacakan parita 500 kelelawar jadi dewa gitu ya Bante, singkatnya begitu. Nah Bante, waktu itu Bante ya, waktu waktu Bante Sariputta membacakan parita itu di dalam gua itu ya Bante, waktu itu Bante Sariputta belum mencapai tingkat kesucian apapun kan? Belum ya. Waktu itu Artinya beliau belum. belum ya. Karena kan tingkat kesucian pertamanya pada saat mendengar dari Bante Asaji ya. Jadi Betul, di kehidupan waktu ke terakhirnya kan, depan sekarang. Iya. ya di kehidupan terakhirnya itu. Nah, Bante pertanyaan saya nih Bante, kalau kita rajin baca baca parita nih. Nah, pertanyaan pertama, apakah harus parita tertentu Bante gitu ya? Satu, kalau misalnya ya harus yang tertentu yang mana gitu Bante. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya sekarang nih kita orang umat awam, perumah tangga yang membacakan itu, apakah akan memiliki efek yang sama gitu Bante, seperti yang dialami oleh kelelawar itu? Pertanyaannya itu. Dan ketiga Bante, apakah kebiasaan kita membaca satu parita, misalnya anggaplah kita membaca parita Patana misalnya ya Bante, atau apapun lah gitu ya Bante. Nah, itu kan akan memberikan efek buat buat batin kita ya, Bante.
pada saat membacanya juga itu sudah ucapan benar, pikiran benar, perbuatan benar gitu ya Bante. Pasti kan efeknya bagus gitu ya. Nah, tapi apakah pengulangan satu parita terus menerus terus, apakah nanti tidak akan menjadi silabata paramasa lagi, Bante? Jadi seolah-olah seperti ritual lagi, Bante. Itu Bante. Mohon ya, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, Bu Yasoda, ya. Jadi ketika Bante Sariputta, bukan Sariputta ya, waktu itu bikunya membacakan Abhidhamma, beliau belum mencapai tingkat apapun ya, karena di dalam penjelasan itu adalah beliau hanya seperti menghafal ya, hanya mengulangi, seperti hanya mengulangi supaya untuk mengingat, ya kan? Nah, jadi untuk menghafal atau untuk hanya membaca seperti biasa. Ya, jadi beliau sama sekali nggak bisa dikatakan sebagai arahat di waktu itu, karena arahat adalah hanya satu kehidupan. Jadi kalau sudah mencapai di kehidupan itu, nggak bisa lagi di kehidupan Buddha Gautama beliau mencapai arahat lagi. Ya, jadi hanya satu kehidupan. Jadi istilahnya mencapai sekarang, begitu beliau meninggal sudah selesai. Nah, sudah seperti itu arahat ya. Nah, kedua adalah parita apa yang kita bisa baca di rumah ya. Bapak Ibu banyak sekali parita-parita atau suta yang bisa Anda baca di rumah ya. Bante juga mungkin itu banyak sekali ya. Apa yang mau baca Bante yang bagus, semua bagus. Kenapa semua bagus? Karena itu adalah kata-kata Sang Buddha sendiri. Jadi itu adalah hal yang baik kalau kita sering ulang. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk alam bawah sadar Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau Bapak Ibu sering baca itu, maka Bapak Ibu akan punya ketenangan daripada suta-suta itu ketika dibutuhkan nanti. Ya, nah kemudian apakah akan menjadi ritual seperti jadi mantra kalau kita membacakan suta-suta itu berulang-ulang? Iya, ya, tetapi kembali lagi kepada niat kita. Kalau niat kita itu hanya membaca dan demi membawa manfaat buat diri kita sendiri, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya, Silabata Paramasa itu, kalau misalnya Anda baca, oh saya mau baca Bante Karania untuk usir hantu, itu Silabata Paramasa. Atau Bante saya mau baca Manggala Sutta, di depan kita ada itu. Sekarang kan orang main saham banyak ya. Jadi di depannya ada layar saham, di sini dia baca Manggala Sutta biar naik sahamnya. Itu jadi Silabata Paramasa. Jadi pikiran-pikiran yang salah tentang objek ritual begitu ya. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa kita membaca demi membawa manfaat buat semua makhluk nggak masalah. Jadi gini aja deh kalau misalnya kita mau gampang, saya melakukan perbuatan baik ya supaya tidak merugikan semua makhluk gitu aja. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan ritual spiritual, saya melakukan ini supaya tidak melakukan dengan harapan tidak merugikan semua makhluk. Otomatis itu sudah perbuatan baik yang akan kembali kepada diri kita. Mungkin itu. Ya, jadi tiap Baik, kali Anda Bante. lakukan perbuat baik, baik aja. Baik, Bante. Sadu, 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 Bante. Anumodana, Bante. Ya, sama-sama. Baik, tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Lining Siang ya, karena waktu sudah menunjukkan 21.27. Jadi, terima kasih Bante untuk pemaparan materinya. Sangat-sangat bermanfaat buat kami semua, Bante. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya Bante, tapi karena waktunya sudah habis, jadi eh, kita tutup aja ya Bante. Sebelum mengakhiri sesi ini Bante, kita bisa nggak minta closing statement dari Bante buat kami semua Bante? Ya, baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi closing statement untuk suta hari ini ya, bahwa kita melihat bahwa em, persembahan apapun yang kita berikan kepada makhluk lain ya bukan berarti sempurna ya, tetapi persembahan itu punya banyak tingkatan
Dan tentunya ketika kita memberikan persembahan itu kepada orang yang sudah mencapai kesucian, maka itulah persembahan yang tertinggi. Tetapi tolong jangan mengambil suta ini hanya dengan mentah-mentah, kemudian dengan itu Anda bertekad hanya untuk berdana kepada orang yang suci. Karena untuk mencari orang yang seperti itu di tempat sekarang susah ya. Jadi gampang aja kita berbuat baik kepada siapapun ya. Itu yang sekarang kita perlukan. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun, memberikan persembahan kepada siapapun. Siapa tahu orang yang kita berikan persembahan itu adalah mereka yang sudah mencapai kesucian. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat apa hari ini. Ya, termasuk mungkin apa di wihara-wihara saat ini sedang berdana takjil itu bagus ya. Di saat yang lain apa perang takjil umat Buddha berdana takjil itu lebih bagus ya, sehingga kita turut ya membawa apa memberikan kenyamanan, memberikan bantuan bagi orang lain yang sedang beribadah. Ya, jadi itu menunjuk apa kita secara tidak langsung memberikan satu jalan yang baik supaya ibadah orang lain itu lancar, dan semoga kebaikan itu juga membawa dampak yang positif buat diri Anda ketika kita dalam perjalanan spiritual ya, semoga ada yang bantu kita juga seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa Bante sampaikan. Terima kasih Bu Cici. Baik, terima kasih banyak Bante. Nah, sekarang kita akan melakukan pelimpahan jasa ya Bante. Boleh minta Bante untuk membimbing membacakannya Bante. Terima kasih Bante. Baik. Ya, kita sekarang beranjali, kita bertekad. Semoga jasa-jasa kebajikan yang Bapak Ibu sudah perbuat ini di waktu yang lain membawa manfaat buat diri sendiri, keluarga yang masih hidup, para leluhur. Semoga mereka semua turut bahagia, bebas dari penderitaan, dan semoga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Sabaroka vignimoto sabbasanta pavajito sabbaveramati kanto niputo catuam bavasampitiyo vivajantu sabbarogo vinna tunmate bhavatwantarayo sukhi Tiga yuko bawa biwa dan nasi risani jam Uda pacayino cataro dhamma Wadanti ayuwano sukam balam. Baik, terima kasih banyak Bante. Eh, Terima kasih juga kepada semua sahabat Yanamita yang sudah berpartisipasi aktif dalam kelas Suta pada malam hari ini. Bante, saya Cici undur diri. Bante izin Bante. Terima kasih kepada semua teman-teman juga, dan saya akan mengembalikan kepada MC kita Ibu Lucy. Saya persilakan. Terima kasih. Sehat selalu ya Bante. Baik, Ya, terima sadu-sadu. kasih atas kesempatannya. Ya. Sadu-sadu. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini, pembahasan malam ini, kita akan tutup juga dengan nama Karapata. Bante, izin untuk memimpin nama Karapata. Baik, mari kita bersama-sama beranjali. Kemudian kita membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhivademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu. Sadu, sadu. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Bante sebanyak 3 kali. Mari sama-sama kita memberikan penghormatan pada Bante. Terima kasih Bante. Ya, makasih. Sehat-sehat Kasih semua Bante. ya. Semoga maju dalam dhamma. Ya, makasih Bante. Makasih. Ya, terima kasih atas Terima kesempatan baiknya. terima kasih Terima kasih Bante. banyak Mohon Bante. maaf Terima lahir kasih batin. banyak Ya, Bante. Allah yang Ya baik. Bante, semakin sehat ya Bante. Ya, Sehat. makasih. Ya, Bante. Oke. Ya, Bante izin live ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bante. Ya, terima kasih Bante. Bante. Ya.